Salam sejahtera buat kita semua, saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, dalam renungan kali ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Namun saudara, saya tidak akan baca semua. Saya akan baca lompat-lompat saja. Nah, saudara baca di tempat saudara masing-masing. Saya akan mulai ayat 7 sampai 8 demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara umatnya saudara. Ya, dan pemeliharaan Tuhan itu seringkali dahsyat saudaraku, seringkali ajaib. Tuhan itu memelihara anak-anak yang dikasihinya, umat yang percaya kepadanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam pembacaan firman Tuhan kita, ya, ada satu kisah cerita bagaimana Elia dan janda di Sarfat mereka mengalami pemeliharaan Tuhan saat ada masa krisis yang melanda tempat mereka saudara. Nah, ini juga satu peneguhan firman Tuhan untuk kita saudara. Jangan takut ya, bahwa ada pemeliharaan Tuhan di masa-masa krisis yang sedang terjadi ini. Namun saudara, bagaimana supaya kita mengalami saudaraku pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu, supaya saya dan saudara mengalaminya saudara. Ya, ada satu bagian yang harus kita miliki dalam hidup kita di saat masa krisis. Apa yang harus kita lakukan saudara? Ini dia saudara. Saya baca ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, dan kemudian saya baca 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini kuncinya saudara. Kalau saudara dan saya ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, saudara harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Saudara harus cari firman Tuhan di saat masa krisis yang sedang terjadi. Saudara harus lebih dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Saudara harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Saudara harus melakukan firman Tuhan, sekalipun saudaraku mungkin firman Tuhan itu bertentangan dengan logika kita, dengan keadaan yang sedang terjadi. Inilah saudara kuncinya. Ya. Dalam masa-masa krisis kita harus cari firman Tuhan, supaya saudara dan saya dikuatkan, supaya saudara dan saya diteguhkan, supaya saudara dan saya semakin diyakinkan bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Saudaraku, saat Elia mendengar, menerima meresponi firman Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan. Ya, dia dipelihara oleh Tuhan, walaupun caranya itu sangat ajaib, saudara. Bahkan saat janda ini, ya, dalam kemiskinan keterbatasannya, dia mendengar firman, dia menerima firman Tuhan, dia mengikuti firman Tuhan. Kita sudah melihat, saudara, bagaimana dia dipelihara oleh Tuhan. Jadi kuncinya, saudara, dikasih oleh Tuhan. Jika kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, mari saudara cari firman Tuhan. Saat engkau dalam masa krisis, saat engkau dalam masa kesusahan, kesulitan, dalam keadaan seperti apapun itu saudara, cari petunjuk firman. Dengar apa kata firman Tuhan. Maka kita harus banyak mendengar firman, membaca firman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Saudara jangan dengar apa kata dunia, dengar apa kata Tuhan, yang seringkali kadang-kala tidak membangun saudara, seringkali kadang-kala melemahkan. Tapi saudara dengar apa kata Tuhan untuk hidup saudara. Saudaraku, mari cari petunjuk Tuhan. Saudara percayai firman
saudara aminkan dalam hidup saudara, saudara lakukan, maka saudara dan saya akan melihat, mengalaminya, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Saudara siap? Saudara mau mengalaminya? Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom.